katakan wahai Abu Bakar, bahwasanya ada bagi Allah Ta'ala mujahidin, yakni orang yang berperang sabil di bumi yang terlebih afdal daripada orang yang mati syahid perang sabil dengan kafir, padahal mereka itu hidup dan diberi rezeki akan dia dan berjalan di atas bumi, padahal memegah Allah Ta'ala dengan mereka itu membanggakan, memegah itu membanggakan. Padahal memegang Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikat yang di langit. Maksudnya kan orang yang mati syahid itu Masya Allah tabarakallah tinggi darjahnya. Dia dah mati. Yang ini dia tak mati lagi, tapi martabatnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Orang yang sentiasa berdakwah, berjihad. Terus dan berhias bagi mereka itu surga seperti berhias Ummu Salamah bagi Rasulullah SAW. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka sabda Nabi SAW, mereka itu orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan dan memeliharakan mereka itu akan segala hal hukum syara Allah Ta'ala dan kasih-kasihan mereka itu dan berkasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin karena Allah Ta'ala dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat karena Allah Ta'ala. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya, bahwasanya seorang hamba Allah Ta'ala daripada mereka itu ada ia duduk di dalam mahligai, di atas beberapa mahligai, di atas mahligai syuhada. Maksudnya ini ganjaran nanti pada hari kiamat, pahalanya. Jadi orang yang dia ini tak mati syahid pun dalam peperangan, tapi dia berdakwah, dia beramal ma'ruf nahi munkar, martabatnya tinggi pada orang yang mati syahid di dunia dan juga di akhirat pun lebih tinggi makamnya daripada orang yang mati syahid. Terus dan bagi tiap-tiap satu mahligai daripadanya 300.000 pintu daripada yakut, yakni permata merah, dan zamrud, yakni permata yang hijau. Di atas tiap-tiap pintu itu nur, dan bahwasanya seorang laki-laki daripada mereka itu diberi istri dengan 300.000 bidadari yang amat elok rupanya. Maka tiap-tiap 300.000 soal tak ada 300.000. Terus maka tiap-tiap berpaling laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripadanya itu dan melihat dia kepadanya, maka berkata bidadari itu baginya, adakah engkau ingat pada hari begini-begini, padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan dan engkau menegahkan daripada berbuat kejahatan. Itu ganjaran kepada amal ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakannya. Terus dan tiap-tiap berpaling pula laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripada bidadari, maka menyebut ia baginya akan tiap-tiap tempat yang menyuruh ia di dalamnya dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu dengan katanya, adakah engkau ingat pada tempat begini-begini engkau menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan? Demikianlah adanya. arti besarnya ganjaran orang yang melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Terus dan setengah daripadanya kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ayyu syuhada'i akramu 'ala Allah? Faqala rajulun qama 'ala walin ja'irin fa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar fa qatala fa in lam yaqtulhu fa innal qalama la yajri 'alayka ba'da dhalika wa in 'asha ma 'asha. Aku berkata, ya Rasulullah, apa syuhada yang lebih mulia daripada kepada Allah Ta'ala? Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu laki-laki yang berdiri kepada raja yang zalim, maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegakkan ia akan dia daripada berbuat kejahatan. Yang ini susah. Jadi menyuruh raja dengan kebaikan dan menegaknya daripada kemungkaran. Karena dia menanggung risiko. Mungkin dia akan dibunuh dan yang namanya raja, dia ada tentera, dia ada algojo, dia ada macam-macam kan. Nah, jadi orang yang berani menyuruh dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran di hadapan orang yang berkuasa, itu adalah satu pahala yang sangat besar. Terus maka membunuh raja itu akan dia, maka itulah lebih mulia syuhada kepada Allah Ta'ala. Maka jika tiada membunuh raja itu akan dia, maka bahwasanya malam malaikat kiraman katibin itu tiada berlaku menulis atas kejahatan yang kemudian daripada itu, dan jikalau hidup dia selama hidupnya. Maksudnya kalau dia tak mati pun,
Kalau dia tak mati, buat dia tu ditulis yang baik-baik sahaja lagi untuknya. Terus. Dan berkata Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul syuhada'i ummati rajulun qama ala imamin jahilin fa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar faqatalahu ala dhalik fadzalika asyhadid manzilatuhu fil jannah baina Hamzah wa Ja'far. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal syuhada daripada umatku itu yaitu seorang laki-laki yang berdiri kepada imam yang zalim, yakni kepada raja yang zalim, maka menyuruh dia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegakkan akan dia daripada berbuat kejahatan, maka membunuh raja itu akan dia atas yang demikian itu, maka dengan yang demikian itu jadi ia syahid dan tempatnya itu di dalam syurga antara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Jadi karena kebanyakan ya secara istana ini banyak tak tersentuh oleh dakwah. Kalau macam masyarakat di mana-mana orang boleh pergi dan berdakwah. Adapun istana itu susah tersentuh oleh pendakwah. Ya kan? Kalau kita berdakwah di istana, kita pun bercakap ni kena ambil kira segala-galanya. Nak cakap pun kena sembah dulu, kena apa banyak cerita lah. Mungkin kalau dia tengok di situ ada benda maksiat, dia pun tak berani nak tegur dengan serta-merta apa semua. Pasal dia ada protokol macam-macam cerita. Jadi oleh kerana itu banyak dakwah ini tidak menyentuh dalaman istana. Ini banyak tak tersentuh. Sedangkan mereka orang yang berkuasa. Macam ini. Jadi perlu disampaikan juga kebaikan kepada mereka. Karena itu perlu disampaikan kepada mereka kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kesulitan. Berbeza kalau orang istana datang mengaji, itu lain. Kalau orang istana dia datang mengaji, jadi orang yang mengajar itu macam biasa lah. Karena itu di rumah dia, di tempat kuasa dia. Tapi kalau dia dijemput pergi ke sana, dia nak mula ataupun dia kena susah dulu, dia kena berpati-pati apa kita itulah pacar jadi susah. Jadi mungkin kalau dia ternampak masa tu ada maksiat pun, dia nak tegur pun benda yang berat bagi dia kan. Nak suruh pun, kalau misalnya seorang aja dia pakai kopiah macam ni sembahyang tu macam mana? Nak sujud ni, kata boleh tak? Tolong angkat sikit nak sujud. Nak tegur yang tu cukup susah kan? Jadi yang ni yang menjadi halangan. Jadi banyak tak tersentuh dalaman istana itu karena kesulitan orang nak menyampaikan dakwah. Karena itu harganya sangat mahal bagi orang yang mampu menyampaikan menasihat kepada mereka itu. Jadi ganjarannya sangat besar karena dia akan menanggung risiko yang tertentu. Tapi kalau dia bijaksana, dia pandai, dia masukkan dengan cara yang orang kata apa, dengan hikmah, dengan kelembutan, dia menegur sambil macam gelak ketawa apa semua. Ini berdasarkan kepada kemampuan dan keahlian orang itu menyampaikan dengan tak terasa dia telah menyinggung dan menyentuh. Itu bagus. Orang yang diberi Allah Ta'ala kepetahan, kefasihan lidahnya untuk dapat memperbaiki mereka dengan cara yang halus. Mereka pun boleh tertegur dengan mereka tidak tersinggung. Yang itu sangat bagus. Sangat bagus. Karena perlu disampaikan ke dalam istana. Masalahnya bila tidak disampaikan, maka kejahilan ada di sana. Bila dia tak tahu agama, macam benda keputusan itu kelam. Pasal dia tak ada api, tak ada suluh, tak ada terang, tak ada nur. Perlu diberikan nur masuk ke sana. Cuma kadang-kadang risiko pun tinggi, ya kan? Mestilah dengan cara yang penuh dengan kebijaksanaan. Ada pinggan mangkuk, ada cam-camah, macam-macam kan? Kena tegur macam mana? Gas ini kan makan orang hidang dia di depan dia. Maka tembusin dulu di kedai aja. Makan tinggal balik pulang dulu. Tak boleh. Itu susah nak cari orang yang berat-berat macam tu, ya kan? Tapi masya Allah, kalau masih ada lagi di kalangan umat Islam.
Seterusnya al-faslu ats-tsani. Kita terus bisa lihat pertanyaan.